warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mega Asri Zona STMSD sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan 4 orang. Saya Androval dengan NIM 2405927 sebagai moderator. Saya Mugito dengan NIM 240591180. Saya Tiasya dengan NIM 240591144. Saya Nadia Sinjadili dengan NIM 240591144. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok formal, kelompok informal, dan perusahaan PT Telkom Indonesia. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mugitul. Kepada Mugitul, disilakan. Baik, materi pertama adalah kelompok formal. Kelompok formal yang kami ambil adalah organisasi. Baik, masuk kepada materi pertama yaitu kelompok formal. Kelompok formal yang kami ambil adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di SMA Negeri 11 Padang pada periode 2020 dan 2021. Dalam organisasi ini, salah satu dari kami terlibat dalam beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan diri. OSIS sendiri dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan melatih keterampilan siswa dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Adapun tahapan pembentukan OSIS, yang pertama ada forming, yaitu seleksi anggota baru OSIS oleh ketua OSIS dan pembina OSIS, serta rapat awal untuk memulai visi misi. Setelah anggota dipilih melalui seleksi, anggota akan melakukan pelantikan sebagai anggota baru. Yang kedua ada storming. Di sini para anggota akan menunjukkan karakter serta kepandaian masing-masing untuk mendapatkan posisi atau divisi yang mereka inginkan. Yang ketiga ada norming. Semua yang terlibat dalam OSIS akan melakukan penetapan jadwal rapat rutin dan pembagian tugas yang jelas. Yang keempat ada performing, di mana anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dan fokus pada tugas serta hasil agar kreativitas meningkat. Yang terakhir ada adjourning. Di sini pada saat akhir tahun ajaran, kepengurusan OSIS juga akan berakhir dan diganti dengan kepengurusan yang baru, serta melakukan serah terima jabatan. Yang kedua, ada pembentukan perilaku OSIS, dimulai dengan norma. Norma dalam kelompok dibentuk melalui kesepakatan bersama dalam rapat OSIS, di mana setiap anggota dapat menyuarakan pendapatnya. Yang kedua ada status. Status dibedakan sesuai dengan jabatan, seperti ketua memiliki otoritas lebih tinggi dibanding sekretaris atau anggota. Yang ketiga ada ukuran. Pada saat itu anggota OSIS biasanya terdiri dari 15 sampai 30 anggota. Di setiap divisi dikoordinasikan oleh 1 atau 2 orang untuk koordinasi yang efektif. Yang keempat ada komposisi. Komposisi dari OSIS adalah anggota dari berbagai kelas seperti kelas 10 dan kelas 11 dengan keahlian dan kepandaian yang beragam. Selanjutnya kekohesifan. Kekohesifan tinggi saat tujuan bersama jelas seperti melaksanakan acara besar, tetapi bisa menurun jika adanya konflik. Yang selanjutnya keberagaman yang terdapat di dalam OSIS. Yang pertama, anggota berasal dari jurusan yang berbeda seperti IPA dan IPS serta kelas yang berbeda. Selanjutnya
Yang kedua, keterampilan. Setiap anggota memiliki keterampilan masing-masing, seperti ada yang pintar dalam berbicara dan mengelola keuangan. Yang ketiga, ada kepribadian. Adanya anggota yang introvert dan ekstrovert. Yang keempat, ada gender, yaitu campuran antara pria dan wanita yang menjadi anggota OSIS. Materi selanjutnya yaitu komunikasi di dalam OSIS. Yang pertama, proses dan unsur komunikasi dalam OSIS. Komunikasi dalam Selanjutnya, komunikasi di dalam OSIS. Yang pertama, proses dan unsur komunikasi dalam OSIS. Komunikasi dalam kelompok adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, ide, pendapat, atau perasaan antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini berlangsung secara dinamis dan melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengirim, seperti sender atau komunikator. Komunikasi dimulai oleh ketua OSIS sebagai pengirim pesan. Ia menyampaikan informasi terkait rencana pelaksanaan kelas meeting kepada seluruh anggota OSIS. Yang kedua, encoding atau penyajian. Ketua OSIS menyusun informasi yang ingin disampaikan dalam bentuk kata-kata yang mudah dipahami. Ia menyiapkan pengumuman yang berisi waktu rapat, tempat, dan tujuan pertemuan. Yang ketiga, ada pesan. Isi pesan yang disampaikan adalah Yang ketiga, ada pesan. Isi pesan yang disampaikan seperti akan diadakan rapat persiapan kelas meeting pada hari Jumat pukul 1 siang di ruangan OSIS. Mohon seluruh anggota hadir tepat waktu. Yang keempat, ada saluran. Pesan tersebut disampaikan secara langsung saat apel pagi dan juga melalui grup WhatsApp OSIS untuk memastikan semua anggota menerima informasi. Yang kelima, penerima. Penerima pesan adalah seluruh anggota OSIS yang menjadi panitia kegiatan kelas meeting. Yang keenam, penyajian ulang atau decoding. Setelah menerima pesan, anggota OSIS menafsirkan maksudnya bahwa mereka harus datang ke ruangan OSIS hari Jumat pukul 11. Datang ke ruangan OSIS hari Jumat pukul 1 siang untuk mengikuti rapat persiapan kegiatan. Yang ketujuh, ada umpan balik atau feedback. Sebagian anggota langsung memberikan tanggapan melalui grup, misalnya dengan menjawab siap hadir atau menanyakan apakah boleh datang sedikit terlambat karena ada les tambahan. Yang kedelapan, ada gangguan atau noise. Dalam proses ini muncul gangguan komunikasi karena ada beberapa anggota yang tidak membaca pesan di grup karena kuota habis atau tidak membawa HP, sehingga mereka tidak hadir pada saat rapat. Unsurnya yang pertama, pengirim, yaitu ketua, koordinator seksi atau anggota. Yang kedua, pesan, yaitu instruksi, rencana atau laporan. Yang ketiga, saluran, yaitu rapat, grup OSIS atau pengumuman. Yang keempat, ada penerima, yaitu anggota OSIS. Yang kelima, ada umpan balik, seperti tanggapan, pertanyaan atau laporan kemajuan. Selanjutnya, komunikasi antar pengurus OSIS. Yang komunikasi dalam selanjutnya komunikasi antar pengurus OSIS. Selanjutnya komunikasi antar pengurus OSIS. Komunikasi antar pengurus OSIS dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Formal seperti rapat mingguan
aduan, laporan tertulis, informal seperti obrolan melalui grup WhatsApp atau diskusi santai saat persiapan acara. Dan komunikasi antar pengurusan OSIS memiliki dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal seperti ketua ke anggota, dan horizontal seperti koordinasi antar anggota seksi. Selanjutnya, hambatan komunikasi dalam OSIS. Yang pertama, salah persepsi, seperti instruksi yang kurang jelas menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, gangguan teknologi, seperti pesan yang disampaikan melalui WhatsApp terlewat karena ada banyaknya notifikasi. Yang ketiga, konflik pribadi, seperti ketegangan antar anggota menghambat komunikasi terbuka. Yang keempat, waktu terbatas. Setiap anggota sibuk dengan pelajaran yang menyebabkan respons lambat. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan dalam komunikasi OSIS. Yang pertama, melakukan klarifikasi pesan, seperti instruksi ditulis dengan jelas dan diulang saat rapat. Yang kedua, media yang efektif, melaksanakan rapat tatap muka untuk isu penting, jadi tidak hanya melalui WhatsApp. Yang ketiga, membangun kepercayaan antar anggota, seperti diskusi terbuka untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat, mengatur serta mencocokkan jadwal, seperti rapat dijadwalkan di luar jam pelajaran. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Kepada Amelia, disilakan. Materi selanjutnya yaitu konflik dan negosiasi di dalam OSIS. Yang pertama itu ada jenis-jenis konflik yang ada. Ada konflik tugas, yaitu perbedaan ide tentang konsep acara. Yang kedua, konflik proses, yaitu terjadi di saat pembagian tugas atau jadwal. Yang ketiga, konflik hubungan, yaitu ketegangan pribadi saat anggota merasa tidak diapresiasi. Yang kedua, ada resolusi konflik. Yang pertama ada kolaborasi, yaitu melaksanakan rapat untuk mendengar semua pihak dan menemukan solusi terbaik. Yang kedua ada kompromi, menggabungkan ide atau menyesuaikan pembagian tugas. Yang ketiga mediasi, biasanya guru pembina membantu saat konflik tidak terselesaikan. Yang keempat penghindaran, yaitu mengabaikan konflik kecil untuk fokus pada tujuan. Yang ketiga negosiasi yang terjadi dengan sekolah, yaitu bernegosiasi dengan kepala sekolah untuk anggaran atau izin acara. Yang kedua ada internal, yaitu anggota seksi bernegosiasi tentang tugas atau waktu pelaksanaan rapat atau acara lainnya. Yang ketiga ada pendekatan, yaitu integratif, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dari selanjutnya yaitu kelompok informal. Kelompok informal yang kami ambil yaitu Tahfiz Al-Quran Mushola Jamiatul Khairat yang didirikan pada tahun 2018 dan dibentuk atas keinginan bersama yang bertempat tinggal di sekitaran Mushola Jamiatul Khairat. Terdapat tahapan pembentukan kelompok tahfiz. Yang pertama ada forming, yaitu anggota baru bertemu, mengenal satu sama lain dan memahami tujuan kelompok, yaitu menghafal Al-Quran. Komunikasi cenderung formal dan anggota berhati-hati dalam berinteraksi. Yang kedua ada storming, yaitu munculnya perbedaan pendapat seperti jadwal kegiatan atau metode hafalan. Yang ketiga ada norming, yaitu kelompok menyepakati norma seperti jadwal rutin, aturan hafalan, atau sikap saling menghormati adanya kepercayaan antar anggota. Yang keempat ada performing, yaitu kelompok berfungsi secara efektif, anggota saling mendukung dalam menghafal dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir ada adjourning, kelompok mungkin bubar jika tugas selesai atau anggota tidak fokus ke kegiatan lain. Selanjutnya ada pembentukan perilaku
perilaku kelompok tafis. Terdapat norma, yaitu norma di dalam kelompok dibentuk melalui kesepakatan bersama, yang dimana setiap anggota dapat menyuarakan pendapatnya. Jadi ada ukuran, yaitu kelompok tafis beranggotakan 5-20 orang untuk memudahkan interaksi dan pengawasan serta keterlibatan anggota. Yang selanjutnya ada komposisi, yaitu anggota beragam dalam hal usia, tingkat hafalan atau latar belakang pendidikan, tetapi memiliki kesamaan dalam nilai keagamaan. Selanjutnya, keberagaman yang terdapat dalam kelompok tafis yang bisa dilihat dari usia anggota, tingkat kemampuan, dan motivasi. Dan materi selanjutnya, komunikasi di dalam kelompok tafis. Terdapat proses komunikasi dalam kelompok tafis yang melibatkan pengirim, yaitu guru atau anggota yang menyampaikan pesan. Pesan yaitu informasi tentang ayat yang akan dihafal, jadwal atau motivasi. Terus saluran, ada lisan atau pengajaran langsung, tulisan catatan ayat atau digital grup WhatsApp. Lalu penerima, yaitu anggota kelompok tafis. Umpan balik, yaitu tanggapan anggota seperti pertanyaan atau pengulangan hafalan. Yang terakhir ada gangguan, yaitu kebisinan atau perbedaan persepsi yang mengganggu komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi antar individu dalam kelompok. Yang terdapat ada arah komunikasi, yaitu vertikal, guru ke anggota, horizontal antar anggota, dan multi arah diskusi kelompok tentang tafsir atau motivasi. Lalu ada jenis komunikasi, yaitu formal, instruksi dari guru tafis, informal, obrolan santai antar anggota, dan komunikasi cenderung terbuka karena suasana keagamaan yang mendukung kepercayaan. Selanjutnya ada hambatan komunikasi dalam kelompok. Yang pertama ada kebisingan fisik, yaitu suara dari luar musola mengganggu konsentrasi. Yang kedua perbedaan persepsi, yaitu anggota memahami instruksi guru secara berbeda. Yang ketiga bahasa atau gaya komunikasi, yaitu guru menggunakan istilah teknik yang sulit dipahami pemula. Yang keempat gangguan emosional, yaitu stres atau kurang motivasi memengaruhi perhatian anggota. Dan yang kelima ada teknologi, yaitu jika menggunakan grup WhatsApp, sinyal buruk atau miskomunikasi teks bisa menjadi hambatan. Terakhir ada cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Terdapat 5, yaitu meningkatkan kejelasan, yaitu guru menggunakan bahasa sederhana dan memberikan contoh praktis. Yang kedua menciptakan lingkungan kondusif, yaitu mengatur waktu tafis di jam sepi untuk mengurangi kebisingan. Yang ketiga umpan balik aktif, yaitu anggota diminta mengulang instruksi untuk memastikan pemahaman. Yang keempat pelatihan komunikasi, yaitu mengadakan sesi khusus untuk memahami istilah tajwid. Dan yang kelima memanfaatkan teknologi, yaitu membuat grup WhatsApp untuk komunikasi cepat dan klarifikasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiasya. Kepada Tiasya disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kepemimpinan di dalam kelompok tafis. Adapun proses pemilihan pemimpin. Di dalam kelompok tafis, pemimpin biasanya dipilih melalui pertama konsensus. Selanjutnya yaitu kepemimpinan di dalam kelompok tafis. Adapun proses pemilihan pemimpin. Di dalam kelompok tafis, pemimpin biasanya dipilih melalui pertama konsensus informal, yaitu anggota sepakat memilih guru tafis berdasarkan keahlian atau hafalan dan tajwid. Yang kedua, penunjukan alami, yaitu orang dengan pengalaman lebih, misalnya hafal 30 juz, dianggap pemimpin. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional, yaitu guru memotivasi anggota untuk mencapai tujuan spiritual, seperti menyelesaikan hafalan dengan memberikan inspirasi dan dukungan emosional. Selanjutnya, konflik dan negosiasi dalam kelompok tafis. Adapun jenis-jenis konflik yang ada, yang pertama konflik tugas, yaitu perbedaan pendapat tentang metode hafalan.
misalnya per ayat versus per halaman. Yang kedua, konflik interpersonal, yaitu ketegangan antara anggota karena sikap atau miskomunikasi. Yang ketiga ada konflik sumber daya, yaitu persaingan untuk mendapatkan waktu lebih banyak dengan guru. Yang keempat ada konflik nilai, yaitu perbedaan pandangan tentang prioritas, misalnya fokus pada hafalan versus pemahaman tafsir. Konflik ini bisa bersifat fungsional atau mendorong inovasi metode, atau disfungsional atau mengganggu kekohesifan. Selanjutnya ada solusi konflik. Yang pertama ada kolaborasi, yaitu anggota berdiskusi untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, seperti menggabungkan metode hafalan. Yang kedua ada kompromi, yaitu menyesuaikan jadwal agar semua anggota bisa berpartisipasi. Yang ketiga ada mediasi, yaitu guru tahfiz bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan ketegangan interpersonal. Yang keempat ada konfrontasi positif, yaitu mengidentifikasi akar konflik melalui diskusi terbuka untuk membangun kebersamaan. Selanjutnya ada negosiasi yang terjadi. Yang pertama negosiasi jadwal, yaitu anggota berunding untuk menentukan waktu tahfiz yang cocok untuk semua. Yang kedua negosiasi metode, yaitu guru dengan anggota menyepakati pendekatan hafalan yang fleksibel. Yang ketiga ada negosiasi peran, yaitu anggota senior mungkin mengambil peran tambahan atau mengoreksi bacaan sebagai bagian dari kesepakatan kelompok. Proses negosiasi melibatkan komunikasi terbuka dan mediasi oleh pemimpin untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari selanjutnya yaitu struktur organisasi pada perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang pertama ada direktur utama yaitu CEO. Yang kedua ada wakil direktur utama yaitu COO. Yang ketiga ada direktur keuangan yaitu CFO. Yang keempat ada VP Manajemen Accounting. Yang kelima ada direktur sumber daya manusia. Yang keenam ada EVP IT and Supply. Yang ketujuh ada EVP Strategi Investment and Corporate Planning. Yang kedelapan ada direktur Network and Solution. Yang kesembilan ada direktur Consumer. Yang ke-10 ada EGM Defer. Yang ke-11 ada direktur Enterprise and Wholesale. 12 ada EVP Risk Management, Legal and Compliance. 13 Head of Corporate Affairs. 14 Head of Corporate Communication. 15 Head of Audit Internal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan desain organisasi PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia memiliki desain organisasi yang mencerminkan pendekatan yang adaptif terhadap lingkungan bisnis yang bersifat dinamis, dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan respon terhadap teknologi yang baru. PT Telkom Indonesia mencerminkan pendekatan yang adaptif, artinya PT Telkom Indonesia selalu siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu di lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, fokus pada efisiensi dan inovasi, artinya PT Telkom Indonesia selalu mengutamakan operasional perusahaan yang efektif dan selalu berinovasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya, respon terhadap teknologi baru, artinya perusahaan PT Telkom Indonesia selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya, budaya organisasi PT Telkom Indonesia. Satu, yang menentukan atau yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, transformasi budaya atau Telkom Wise. Sejak tahun 2009, PT Telkom Indonesia memperkenalkan Telkom Wise sebagai transformasi budaya perusahaan untuk meningkatkan komitmen karyawan dan kualitas layanan. Budaya ini untuk menekankan inovasi, pelayanan, dan kinerja tim. Selanjutnya, internalisasi core values atau akhlak. Berdasarkan arahan Kementerian
Kementerian BUMN, PT Telkom Indonesia menginternalisasikan nilai-nilai inti akhlak. PT Telkom Indonesia menginternalisasikan nilai-nilai akhlak seperti amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai perekat budaya kerja. Selanjutnya kedisiplinan dan lingkungan kerja. PT Telkom Indonesia menunjukkan bahwa organisasi yang baik ditunjang oleh lingkungan kerja yang kondusif. Artinya, sistem kinerja yang teratur dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan. Pengaruh budaya nasional dan lokal terhadap organisasi. Yang pertama, budaya nasional. Sebagai BUMN, PT Telkom Indonesia dipengaruhi oleh budaya nasional Indonesia yang menekankan kolektivisme, harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai akhlak mencerminkan budaya nasional dengan menekankan kolaborasi dan loyalitas yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, budaya lokal. Operasional PT Telkom yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 387 gerai Plaza Telkom hingga 2022, mengharuskan perusahaan beradaptasi dengan budaya lokal di setiap wilayah Indonesia. Misalnya di daerah seperti Manado, budaya organisasi dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang menekankan kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kinerja karyawan. Selanjutnya, perubahan yang pernah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia. Yang pertama, transformasi budaya atau Telkomwise. PT Telkom meluncurkan Telkomwise untuk mengubah budaya kerja menjadi lebih inovatif dan berorientasi pada pelanggan. Transformasi ini meningkatkan komitmen organisasi dan kualitas layanan. Selanjutnya, internalisasi Core Values Akhlak 2021. Sebagai bagian dari arahan Kementerian BUMN, PT Telkom Indonesia mengadopsi nilai-nilai akhlak untuk melibatkan pelatihan dan komunikasi antar anggota tim. Selanjutnya, restruksi bisnis dan akuisisi 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, peluncuran satelit Telkom 4 dan penyelesaian kabel bawah laut. Pada tahun 2018, peluncuran satelit Telkom 4 dan penyelesaian kabel bawah laut Indonesia untuk memperkuat infrastruktur digital. Pada tahun 2019, akuisisi 2.100 menara telekomunikasi dari Indosat Ooredoo. Tahun 2020, penjualan sebanyak 6.050 menara telekomunikasi ke mitra tel untuk fokus pada bisnis dan investasi. Selanjutnya, peluncuran layanan 5G. Melalui Telkomsel, PT Telkom Indonesia menjadi operator pertama di Indonesia yang menyajikan layanan 5G, menandakan bahwa perubahan strategi untuk memimpin pasar telekomunikasi digital. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Tiasya. Kepada Tiasya, disilakan. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, yaitu laporan ini menganalisis dinamika kelompok formal OSIS SMA Negeri 11 Padang, kelompok informal Tahfiz Al-Quran Musola Jamiatul Khairat, dan PT Telkom Indonesia. OSIS dibentuk untuk pengembangan siswa melalui tahapan dokumen dengan norma kesepakatan, status jabatan, ukuran 15-30 anggota,
Maji 2021. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok